Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari makalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS dengan subsistem sumber daya manusia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yang diampu oleh Ibu Luki Radita Alma. Dengan anggota yang pertama itu ada Berlian Widya Aurelia dengan NIM 190612642893. Yang kedua ada Imelia Daily dengan NIM 190612642852. Yang ketiga ada saya sendiri Mutia Jamila dengan NIM 190612642888. Yang keempat ada Mo Ali Imron Rozali dengan NIM 190612642942. Dan yang kelima ada Nadia Amanda dengan NIM 190612642960. Dan yang terakhir ada Nailunida Marhamah dengan NIM 190612642847. Terima kasih. Berikut ini saya akan menjelaskan latar belakang tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dalam subsistem sumber daya manusia. Jadi, penerapan pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS bisa berjalan dengan baik apabila masalah-masalah dalam teknologi, manusia, serta organisasi dapat ditangani dengan tepat. Manfaat dari suatu sistem informasi di dalam organisasi juga memerlukan suatu evaluasi yang luar biasa cermat. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam pengimplementasian sistem informasi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan hanya sekadar penggunaan teknologi komputer seperti perangkat keras dan perangkat lunak maupun piranti terbaru. Isu organisasi serta isu sosial merupakan komponen utama dalam suatu sistem informasi yang mana harus diperhatikan. Yusuf mengatakan bahwa besar potensi manfaat dari pengimplementasian suatu sistem informasi dapat maksimal apabila teknologi, manusia, dan organisasi dapat saling mendukung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS sangat bergantung pada kebijakan manajemen, terutama dalam budaya individual dan organisasi, serta sumber daya manusia yang ada pada rumah sakit tersebut. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem maupun organisasi yang ada, karena tanpa ada campur tangan dari manusia, sistem tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor terpenting yang harus ada dalam sistem. Jika salah satu tidak ada, maka kemungkinan besar sistem tidak akan berjalan dengan sukses. Selanjutnya adalah pengertian dari subsistem sumber daya manusia kesehatan. Subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, maksud dari sumber daya manusia kesehatan di sini adalah tenaga kesehatan dan juga tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan yang terlibat atau bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Kemudian, tujuan dari penyelenggaraan subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil dan merata, serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dari subsistem sumber daya manusia kesehatan. Terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah sumber daya manusia kesehatan. Di sini sumber daya manusia kesehatan atau tenaga kesehatan mempunyai hak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai makhluk sosial. Mereka juga wajib memiliki kompetensi, etika, berakhlak luhur, dan juga berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Unsur yang kedua adalah sumber daya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan.
Sumber daya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan adalah sumber daya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi berbagai standar kompetensi, modul dan kurikulum, serta metode pendidikan dan pelatihan, sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, serta institusi atau fasilitas pendidikan pelatihan yang menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan. Dalam sumber daya ini juga termasuk sumber daya manusia, dana, cara atau metode, serta peralatan dan perlengkapan untuk melakukan perencanaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Unsur yang ketiga adalah penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan di sini meliputi 4 upaya, yaitu perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama, perencanaan di sini adalah upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Lalu pengadaan adalah upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. Kemudian pendayagunaan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Dan yang terakhir, pembinaan dan pengawasan mutu adalah upaya untuk mengarahkan, dukungan, serta mengawasi pengembangan dan pemberdayaan mutu sumber daya manusia kesehatan. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip subsistem SDM kesehatan. Itu ada 4 yang terdiri dari adil dan merata serta demokratis. Artinya dalam pemenuhan ketersediaan SDM kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia itu harus berdasarkan pemerataan dan keadilan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan kesehatan serta dilaksanakan secara demokratis. Yang kedua ada kompeten dan berintegritas. Dalam pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan itu dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar kompetensi sehingga menghasilkan SDM kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada objektif dan transparan. Artinya dalam pembinaan dan pengawasan serta pendayagunaan termasuk pengembangan karir SDM kesehatan itu dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Yang keempat, ada hierarki dalam SDM kesehatan. Artinya dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan itu perlu adanya susunan hierarki SDM kesehatan yang ditetapkan berdasarkan jenis dan tingkat tanggung jawab dan wewenang, kompetensi serta keterampilan masing-masing SDM kesehatan. Dalam penyelenggaraan subsistem SDM kesehatan itu terdiri dari 4. Yang pertama ada perencanaan SDM kesehatan. Dalam perencanaan ini itu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan SDM kesehatan yang diutamakan, baik dalam upaya kesehatan primer, sekunder, maupun tersier. Perencanaan SDM kesehatan yang meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasinya itu dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan keterkaitannya dengan unsur lainnya. Terus, dalam perencanaan SDM kesehatan itu dilakukan dengan menata fakta atau berbasis pada bukti. Yang kedua ada pengadaan SDM kesehatan. Dalam pengadaan SDM kesehatan ini standar pendidikan tenaga kesehatan itu mengacu kepada standar kompetensi dan standar pelayanan dan didukung oleh etika profesi. Pemerintah melibatkan organisasi profesi dan masyarakat untuk menetapkan standar kompetensi dan standar pendidikan. Pemerintah juga bertanggung jawab mengatur pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan tenaga kesehatan. Dalam pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program itu ditekankan untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang bermutu dan dapat bersaing secara global. Pemerintah
dengan melibatkan organisasi profesi itu membentuk badan regulator profesi yang tugasnya menyusun berbagai peraturan, persyaratan, menentukan kompetensi umum dan prosedur. Kompetensi tenaga kesehatan itu harus setara dengan kompetensi tenaga kesehatan di dunia internasional. Dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan itu harus memenuhi akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan itu harus responsif gender yang berorientasi kepada kepentingan peserta didik. Yang ketiga ada pendayagunaan SDM kesehatan. Dalam pendayagunaan ini, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan upaya penempatan tenaga kerja, tenaga kesehatan yang ditujukan untuk mencapai pemerataan. Dan ini pemerintah daerah melakukan berbagai pengaturan untuk memberikan imbalan material atau non-material kepada tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah yang tidak diminati. Pemerintah daerah dan swasta itu melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Pemerintah atau pemerintah daerah bersama unit pelaksana teknisnya UPT dan masyarakat melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga penunjang. Pemerintah dan swasta itu mengembangkan dan menerapkan pola karir tenaga kesehatan yang dilakukan secara transparan, terbuka, dan lintas institusi. Pemerintah daerah bersama organisasi profesi dan swasta itu mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan. Pendayagunaan tenaga kesehatan untuk keperluan luar negeri itu diatur oleh lembaga pemerintah. Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing itu hanya dilakukan pada tingkat konsultan pada bidang tertentu. Tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan institusi pendidikan luar negeri yang telah memenuhi itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan tenaga kesehatan yang ada di dalam negeri. Dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan itu sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan dan perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia terus-menerus. Dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan itu memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh pemerintah. Yang terakhir, yang keempat, ada pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan ini itu memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah serta dukungan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagi tenaga kesehatan itu dilakukan melalui uji kompetensi dan pemberian izin praktik. Sertifikasi tenaga kesehatan itu dalam bentuk ijazah diberikan oleh institusi pendidikan yang terakreditasi. Registrasi tenaga pendidikan dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang. Pemberian izin praktik atau izin kerja bagi tenaga kesehatan itu dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota di bidang kesehatan. Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan itu dilakukan melalui sistem karir, penggajian dan insentif untuk hidup layak sesuai dengan tata nilai di masyarakat ya. Yang terakhir, pengawasan SDM kesehatan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik atau disiplin atau hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang bekerja dalam bidang kesehatan. Baik, selanjutnya ada keterkaitan dengan subsistem yang lainnya. Subsistem sumber daya manusia kesehatan sebagai pelaksana upaya kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dengan tersedianya tenaga kesehatan yang mencukupi,
dan berkualitas akan menunjang terselenggaranya subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sediaan farmasi, subsistem alat kesehatan dan makanan, subsistem manajemen dan informasi kesehatan, serta subsistem pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, sangat penting diberikan fokus pada pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan demi menjamin ketersediaan dan pendistribusian tenaga kesehatan. Di dalam sebuah subsistem terdiri dari beberapa unsur antara lain sumber daya manusia kesehatan, sumber daya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Selain itu, sumber daya manusia dalam sebuah subsistem memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu adil, demokratis, kompeten dan berintegritas, objektif dan transparan, dan serta hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS bergantung pada kebijakan manajemen yang ada, terutama budaya individual dan organisasi. Hal tersebut berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada pada rumah sakit. Sumber daya manusia ini dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem maupun organisasi yang ada. Nah, subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah sebuah tatanan atau pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang mencakup upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Tujuannya yakni mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam sebuah subsistem terdiri dari beberapa unsur. Unsur tersebut antara lain sumber daya manusia kesehatan, sumber daya pengembangan dan pemberdayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tanggapan dan pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.